Oke, Kak Tania. Apa kabar? Baik, apa kabar juga? Makin cantik. Halo, thank you. Aku baik-baik di sini. Kakak juga sehat dong ya harusnya di sana. Iya, amin. Semoga semua sehat ya. Iya benar. Dan sekarang puasa ya, lagi Ramadan. Ya, Lancar puasanya? semoga lancar ya. Semoga Soalnya lancar ya. kalau di Indonesia bukanya jam 6 sore, di sini buka jam setengah 10 malam. What? Setengah 10? Wow, lama banget Kak. Dan Kak Tania ini ada di Amsterdam ya? Benar. Enggak, jadi aku itu tinggal Ah, di Belanda, tapi di provinsi Noord-Brabant. Jadi kayak 2 jam dari Amsterdam gitu, 1 jam setengah. Oh, apa nama kotanya Kakak? Drunen. Oke, jadi intinya di Belanda ya Kakak ya? Ya. Nah, terus Kakak di Belanda udah berapa lama move-nya? Nyaris setahun. Hampir setahun ya? Ya, hampir setahun. Berarti kemarin pas habis nikah itu langsung cus ya ke Belanda? Enggak sih, masih ada administrasi segala macamnya. Ya beberapa bulan kemudian baru pindah. Oh, jadi ngurus administrasi di Bali dulu, baru langsung cus ya? Iya. Terus kita mau ngomongin masalah perkembangan COVID-19 ini Kak. Jadi kebetulan aku lagi buat konten ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku yang ada di luar negeri. Kemarin aku ngobrol sama temanku yang ada di Afrika. Dan sekarang kebetulan ada kesempatan untuk ngobrol sama kakak yang ada di Belanda. Untuk yang pertama, gimana keadaan hari ini di sana? So far so good kah? Ya, so far so good selalu ya. Minggu pertama setelah diumumin kayak PSBB gitu kalau di Indonesia, semua pada nyerbu supermarket. Jadi hampir 1 minggu tuh kayak toilet, papier, tisu toilet tuh, itu tuh semua pada habis. Bingung kayak, ngapain lo butuh toilet papier, butuh tisu gitu kan. Sedangkan kayaknya mereka kayak ngikutin Australia gitu. Australia kan pada nyerbutnya tisu toilet kan. Terus jadi kayak ikut-ikutan gitu, takut kayak lockdown. Padahal nggak berdampak sama sekali. Habis itu minggu setelahnya baru semua suplai makanan supermarket itu normal lagi. Oh gitu. Jadi sekarang udah normal ya Kak untuk sekolah? Iya, udah jalan hampir 3 bulan kayak gini. 3 bulan tuh maksudnya masa kritisnya 3 bulan di sana? Apa maksudnya normalnya? Bukan kayak PSBB-nya gitu, jadi semua orang anak sekolah diliburin, sama lah kayak di Indonesia. Terus untuk tempat-tempat yang nggak penting itu ditutup, kayak misalkan tempat hangout, klub yang menimbulkan keramaian, bioskop semua ditutup, konser tuh ditiadakan. Update terakhirnya tuh sampai September. Jadi tuh nggak ada yang namanya nonton bioskop, terus konser semua kayak party-party gitu tuh udah nggak ada di sini. Oh jadi pemberitahuan di pemerintah sana itu sampai September ya, untuk sementara ini sampai September. Sampai September keramaian, tapi untuk anak sekolah kayak SD SMP itu udah boleh masuk mulai minggu depan. Jadi peraturannya beda, bertahap. Cuma toko-toko udah mulai buka. Tadinya toko kayak toko itu nggak boleh buka sama sekali. Cuman yang boleh buka supermarket kayak kalau di Indonesia Carrefour gitu. Terus sama tempat essential store kayak Gordian di Indonesia. Gordian, Century itu masih boleh. Oke. Di sana ada nggak kayak terlihat perbedaan gitu Kak? Misalkan kalau sebelumnya kan rame gitu, dan sekarang kayak sepi banget itu, terlihat nggak sih perbedaannya? Terlihat banget lah ya. Jadi kalau di sini tuh kayak titik poin pusat perbelanjaannya gitu, sentrumnya gitu, biasanya tuh rame, dan biasanya tuh semua kalau ada di daerahku setiap hari Rabu tuh ada kayak marketnya gitu. Itu biasanya rame. Sekarang tuh walaupun ada market sepi banget, bener-bener sepi banget.
benar-benar sepi ya. Ya. Terus kakak biasanya kalau setiap hari itu kendaraannya gimana? Naik transportasi umum kah atau gimana? Aku naik sepeda kemana-mana. Naik sepeda, Ya, wow, naik sepeda atau keren banget. naik Tapi bus. enak, maksudnya suasananya enak ya? Iya, suasananya aku di daerah suburb gitu, jadi nggak kota nggak desa, jadi lebih enak, nggak crowded Oke. juga. Iya, maksudnya nggak, kalau untuk masalah apa namanya kakak sehari-hari itu nggak terlalu lah ya berdampak Ya. ya. Uh-uh. Tapi kalau kayak apa tempat umum apa transportasi umum sekarang udah mulai normal apa masih? Transportasi umum tuh kita boleh kayak bus gitu, kita boleh masih boleh pergi pakai bus. Cuma kayak biasanya kan kalau bus itu kanan kiri berdua gitu kan. Kalau di bus. Nah, ini sekarang sendiri-sendiri, terus ada jeda kosong sendiri lagi, jeda kosong gitu. Jadi Oh, nggak bisa. jadi nggak boleh sekalian gitu ya? Nggak boleh sekalian ya, nggak bisa. Iya, jaga jarak sih. Kalau di sini jaga jaraknya 1,5 meter. Jadi di supermarket pun udah ada kayak dikasih Lain-lain gitu ya? ya line gitu, jaga jarak. Terus dihitung per orangnya pakai troli. Jadi kalau misalkan udah 50 orang, kita tunggu di luar dulu baru masuk gitu. Oh, jadi ngitungnya pakai troli ya. Berarti apa secara keseluruhan tuh masyarakat di sana aware lah ya masalah apa namanya PSBB ini ya. Maksudnya jaga jarak tuh aware banget nggak sih? Iya, jaga jarak tuh aware banget, tapi cuma kayak nggak ada satupun yang aku lihat sepanjang aku keluar, nggak ada satupun orang yang pakai masker. Itu yang gitu kan. Di Indonesia tuh masker sampai di mahal-mahalin gitu kan. Kalau di sini tuh di sini abis, kalau misalkan ada mahal juga, tapi nggak ada yang pakai di sepanjang jalan. Bingung nggak? Oh gitu, berarti ya sama sih kasusnya kayak temen aku yang ada di Afrika sama di Rusia juga gitu ternyata. Malah masker itu nggak banyak, bukan nggak banyak lagi, malah orang pakai masker, misal kita pakai masker tuh kayak dilihat, ih ngapain kayak gitu. Iya, mungkin kayak apalagi aku kan, kita tampang Asia banget gitu. Terus jalan, cuman misalkan aku waktu itu sempat keselak gitu kan di toko Spurna gitu. Terus semua orang tuh langsung ngeliatin langsung ngarep ke aku keselak bukan batuk. Tapi kakak pakai masker kan pada situ apa enggak? Enggak, karena kan enggak ya. Aku di sini juga ya kalau misalkan semua orang ngelihat aku dengan tampang sinis kan males banget juga gitu kan. Iya sih. Apa namanya kalau untuk stok masker sana susah nggak sih nyari apa gimana? Susah kalau misalkan beli Susah. satu tuh bisa 300.000 kalau dirupiahin. Wow. Masih biasa. Padahal masih mahal di Indonesia kak. Berapa di sana? Gila, satu kotak itu yang biasanya 17.000 isi berapa ya kayak 20-30 tuh pieces kak. Di sini dijualnya 400 waktu itu. 400 ribuan. Yes. Wah, pada mau naik haji ya. Nggak ngerti, kayak bener-bener panik banget sih waktu itu, kayak bener-bener awal-awal. Tapi sekarang kalau di Indonesia udah normal lagi, masker tuh udah normal. Nah, apa namanya? Terus kalau dari himbauan pemerintah tuh gimana kak? Maksudnya di sana tuh apa namanya menanganinya secara apa? Himbauan pemerintah tuh misalkan kamu positif, ya kamu positif corona gitu ya. Kalau misalkan mereka nggak bakal ngasih tes, kalau misalkan kamu belum sesak nafas parah, bener-bener parah, mereka nggak bakal nanganin. Cuman mereka bilangnya ya udah isolasi sendiri di rumah 2 minggu, udah gitu aja. Bagus, aku setuju kayak dan gitu. Mereka ada aplikasi yang benar-benar menjaga privacy kan. Kamu tahu sendiri kan di Indonesia waktu pertama kali ada corona, mereka diekspos keluarganya lah, kehidupannya lah, semuanya. Nah kalau di sini mereka di Belanda nyediain aplikasi yang buat menjaga privasinya mereka gitu. Wah, keren sih. Jadi misalkan itu pun dia terjangkit ya, misalkan jadi
dia ada, maksudnya dia nggak untuk takut gitu loh secara publik Iya. gitu nggak sih? Keren Iya, sih, jadi keren untuk penanganan. Dan berarti otomatis kalau kayak gitu kan tidak, rumah sakit pun juga nggak banyak menampung ya, rumah sakit banyak menampung pasien. sampai saat ini udah lebih dari 25.000 yang positif. 25.000 itu di Belanda? Ya, di Belanda, seluruh Belanda. Sedangkan 25.000. luas Belanda tuh cuman ya sekitar 5 kalinya Bali. Oke. Ya, jadi kayak okay. Dan itu lumayan sih. Itu lumayan banyak dan banyak yang terjangkit itu ke orang tua. Jadi di sini kayak panti-panti jompo orang tua gitu nggak boleh divisit dulu, kita nggak boleh visit mereka dulu karena paling mudah terjangkit corona orang tua itu, karena di sini orang tua 80 tahun pun masih belanja sendiri, masih jalan-jalan, walaupun bawa tongkat, bawa troli. Oke. Tapi maksudnya kalau rumah sakit sana tuh nggak gini ya, nggak kewalahan kayak misalkan di Indonesia kan benar-benar karena pasien yang membludak gitu, karena semua kepingin tes segala macem, jadi rumah sakit tuh kayak benar-benar membludak banget. Di sana kayak gimana? Di sini penanganannya cukup baik, nggak sampai membludak walaupun banyak gitu, nggak sampai membludak karena positif nggak semuanya langsung di rumah sakit. Iya. Jadi positif langsung isolasi. Iya. Itu sih poinnya ya kan, jadi kalau udah misalkan ada tanda-tanda apa itu isolasinya di rumah. Iya. Gitu ya. Iya, di rumah dulu. Oke. Berarti untuk situasi kayak kampus-kampus itu masih tutup hari ini? Masih tutup ya, masih tutup. Itu berarti sampai minggu depan? Tergantung, jadi yang baru boleh masuk itu baru SD SMP kayak basic schoolnya di sini gitu. Untuk kayak SMA, kuliah itu masih tutup sementara karena kan kita bukanya pelan-pelan, nggak langsung dibuka semua, nanti tingkat coronanya naik lagi gitu. Iya, benar-benar. Nah, terus kalau dampak dari kayak perusahaan-perusahaan gitu Kak, itu gimana? Kayak PHK atau gitu ada nggak sih di sana? Apa masih benar-benar supel banget untuk menjaga karyawannya? Karena sistem kayak misalkan restoran fine dining yang nggak punya take away gitu kan, nah mereka tutup sampai sekarang karena mereka nggak bisa jualan gitu. Cuma kayak temanku kerja di restoran, dia diliburin sampai sekarang udah hampir 3 bulan, tetap dapat gaji full dan nggak di PHK gitu. Jadi karena pemerintah itu kayak ngasih suntikan dana buat mereka-mereka yang nggak bisa kerja gitu. Wah, itu bagus sih, bagus. Dan itu gajinya itu full ya? Full. Dan nggak uang holiday juga gitu. Oh, tetap ya. Berarti at least kalau untuk masalah kayak karyawan gitu aman lah ya untuk situasi itu. Iya, kayak kakak iparku itu termasuk dalam golongan mudah resiko terkena corona karena ada penyakit dulunya gitu. Dan dia diliburin tetap gajian. Wah, hebat, keren sih. Yang maksudnya yang selalu dipertanyakan kan hal itu ya, misalkan gimana penanggulangannya untuk karyawan-karyawan, karena kan kalau di Indonesia itu isunya parah banget sih untuk hal itu Kak. Gila, teman-teman dekatku aja yang ini nggak memandang ini ya, maksudnya semua lini dari ada yang kerja di bandara juga pengaruh, kerja apapun ada yang sampai di PHK, tapi sebagian besar kayak pariwisata sih, yang benar-benar langsung PHK tuh kayak pariwisata. Keras banget. Iya, parah sih, ngelihat di berita banyak banget. Kalau kakak punya teman nggak misalkan ada yang kerja di hotel, maksudnya di pariwisata di sana, kira-kira dampaknya gimana? Kalau untuk hotel atau aku punya teman kerja di kayak Dufan gitu, kayak Disneyland-nya Belanda. Nah, namanya Teling. Nah, dia tuh diliburin, tapi tergantung kontraknya. Jadi di sini tuh sistemnya kontrak yang fast kontrak atau kontrak untuk setahun, 2 tahun atau 5 tahun, atau yang kontrak nggak 0 hour gitu. Jadi kayak cuman
kamu bisa leave kapan aja gitu. Mereka diliburin tanpa gaji yang 0 hour itu. Tanpa gaji kalau misalkan yang kecil. Kalau yang fast kontrak, yang udah setahun kontrak, udah punya kontrak seumur hidup pun itu tetap digaji. Jadi itu tergantung kembali kontrak ya kalau masalah teman-teman yang kerja di bidang pariwisata. Nah, kalau kayak teman-teman Indonesia yang kakak kenal, ada nggak gimana pendapat mereka tentang kondisi di sana? Kondisi di sini? Kondisi di sini masih bisa tertangani lah. Cuma kayak contohnya kayak gym tutup. Kita udah member setahun gitu. Mereka ngebalikin uangnya gitu. Karena tuh kan nggak kepake. Berarti meng-cover banget ya? Iya, mereka bener-bener hospitality-nya tetap bertanggung jawabnya tuh full 100%. Wah, keren. Dan untuk awal-awal waktu corona ini ada, itu dari pihak Dubes Indonesia itu ada pemberitahuan apa aja, Kak, untuk awal-awal? Pemberitahuannya yang paling utama itu ikutin peraturan pemerintah Belanda. Kalau misalkan dari orang Indonesianya itu terkena corona gitu, langsung dilaporkan ke KBRI untuk pendataan. Oh gitu, itu pendata. Oh misalkan kalau ada orang Indonesia yang sekiranya terkena, itu datanya juga ke KBRI. Iya, cuman hanya untuk pelaporan bahwa saya kena corona gitu, tapi hanya untuk pendataan. Jadi bisa ada pelaporan nanti untuk ke Indonesianya sendiri, berapa orang Indonesia yang terkena corona di Belanda gitu. Oke. Terus kalau dari KBRI sekedar informasi itu aja ya, belum ada sampai tahap kayak itu untuk teman-teman yang Indonesia yang ada di Belanda, yang setahu yang kakak? Nggak ada sih. Jadi sebatas pemberitahuan itu aja ya? Iya. Tapi karena gini juga sih, maksudnya kalau dengar cerita kakak itu udah benar-benar salut banget sih meng-cover kan. Jadi setidaknya diharapkan kan teman-teman Indonesia di sana nggak kepanikan, nggak kewalahan gitu loh. Iya nggak sih? Iya, seenggaknya nggak lockdown total kayak Perancis atau Belgia gitu. Perancis tuh benar-benar lockdown total, Italia juga, Spanyol juga. Cuman di Eropa Barat tuh cuman Jerman setahu aku cuman Jerman sama Belgia Belanda yang masih kayak PSBB yang benar-benar mengurangi aktivitas. Tapi kayak benar-benar efektif gitu untuk orangnya sendiri karena ya tahu itu bahayanya gitu. Yang penting kesadaran sih ya, aware-nya tentang ini. Nah, terus kalau dari kakak pribadi, ini kan awal muncul isu COVID ini kan mulai dari Januari ya. Nah, itu tuh awal Januari tuh kalau kakak pribadi menanggapi masih kayak ngesepelein atau gimana? Kalau dari kakaknya Januari, sendiri. masih di Cina gitu kan. Iya. Kayak virus flu burung gitu, kita udah pernah gitu kan. Bener. Pasti mikirnya ke sana kan. Juga paling flu burung kayak biasanya. Iya, aku juga berpikir gitu loh. Terus Wuhan lockdown, ya udah gitu kan. Jahat banget. Terus dan Februari aku masih sempet traveling ke Maroko kemarin. Sempet ke Maroko? Wow, Februari ya. Tapi masih rame ya. Februari di Maroko masih rame, pasar masih tumpah ruah, masih di mana-mana, masih tempat turis masih rame gitu. Dan Maroko sekarang aja lockdown gitu kan. Terus aku pulang dengan selamat. Oh ya udah, nggak isolasi 2 minggu juga gitu karena ya udah gitu. Terus kok Maret makin parah gitu. Parah. Terus untungnya sempat aku beli hand gel buat traveling gitu, masih ada 2. Makin parah nih, aku mau berburu hand gel gitu kan. Paling nggak aku stok 2, 4 gitu kan. Karena aku cuma tinggal berdua gitu. Terus belum ada pemberitahuan kayak PSBB buat di Belanda, tiba-tiba udah habis 2 minggu, 3 minggu. Itu tuh bener-bener kayak hunting tuh susah banget.
yang di toko yang sebelum aku traveling aku beli itu cuman €1, terus dijual kayak di Shopee gitu, harganya €12. Ya ampun, dari harga cuma 15 ribuan, sekarang 200 ribu dan itu botol kecil. Aduh, aku bilang itu brandnya sama, semuanya sama, milihnya sama, isinya sama. Terus sekarang ada aturan kalau beli Henjal tuh satu orang cukup dua. Harus dua. Dua, jadi belinya berdua gitu. Males juga sekarang kalau belanja berdua tuh karena mesti pakai mobil kan. Aku nggak punya license di sini. Jadi kalau groceries mesti sama Daniel. Terus paling males tuh satu orang mesti satu troli masuk bareng-bareng gitu. Ribet sendiri, satu orang satu troli. Terus kalau udah ketemu orang di dalam papasan gitu, kita langsung nyari jalan lain. Papas-papasan gitu biasanya. Segitunya. Nggak mau papas-papasan, langsung pergi atau nengok ke arah lain, atau misalkan ada orang tua, ada beberapa orang tua banget, aku sedikit takut gitu kan sama orang tua gitu, karena paling rentan kan. Terus misalkan ada orang tua lewat, aku pura-pura nyari apa gitu, pura-pura nyari apa, yang penting udah pergi dulu. Pergi. Masih ya, sekarang ada rasa takut. Iya. Kebayang sih awal-awal kayak gitu, ya wajar lah ya, kita kan ke Parno juga kan. Iya. Jadi kayaknya kalau bisa dilihat hampir sama sih kayak di Indo juga kayak gitu. Tapi aku waktu itu sempat lihat beberapa video yang beredar juga kayak itu kayak waktu awal-awal yang supermarket yang ramai, yang merak, yang langsung masuk itu nyari tisu toilet habis segala macam, itu terjadi juga di Belanda. Iya, sempat habis di Belanda. Aku bilang kok ngikutin banget Australia gitu. Berapa lama tuh kira-kira habis stok kayak gitu? Ada 2 minggu kayak 2 minggu. Dan kalau misalkan ada tuh mahal gitu kan. Jadi aku sempet beli, tiba-tiba ada gitu. Itu pas promo gitu. Pas promo dapatlah 16 roll biasa gitu. Cuman €3,5. Terus beberapa hari kemudian ada supermarket lain promo, aku beli lagi. Ya aku mikirnya cuma buat stok aja gitu, stok normal. Dan terus mungkin karena terlalu kritis, Daniel bilang gini, kok kamu sama kayak orang-orang sih yang ngeborong. Aku nggak ngeborong, aku cuma buat stok di rumah biasa gitu. Jadi dia tuh bener-bener, waktu itu kita beli cuma ada 2, tinggal 2 tuh. Terus aku udah bilang beli semua apa satu aja. Terus dia bilang satu aja, mungkin yang orang lain butuh juga gitu. Iya, benar. Bagus sih. Misalnya sadar kayak gitu. Terus akhirnya penerbangan kan juga susah kan. Biasanya tuh ada orang yang jual just tip bagasi dari Indonesia ke Belanda. Jadi kita per kilonya tuh sekitar €10 atau 160.000 gitu kan. Ada yang mahal just tip kayak gitu. Iya ada, jadi kamu mau barang apa aja terserah gitu, yang penting per kilo. Terus gimana? Karena ada pengurangan penerbangan kan, jadi susah banget. Terus minggu kemarin ada yang mau share kargo pesawat gitu. Nah, aku langsung, karena aku mikirnya kita ada berbeda dua pandangan, aku sama Daniel. Aku bilang masker kain paling enggak mencegah di depan gitu daripada nggak sama sekali gitu kan. Sedangkan dia itu nggak standar. Aku bilang ya terserah deh, kita punya perbedaan opini di sini, tapi yang penting aku beli, aku nggak peduli, aku udah bilang gitu kan. Terus karena kebetulan ada yang kargo pesawat, aku minggu lalu udah beli sekitar, ya lumayan sih buat keluarga di sini. Entah mereka mau nerima apa enggak, karena mereka taunya yang kayak harus yang medical masker, yang medical. Iya, terus paling nggak aku udah nyiapin gitu. Kebetulan ada yang mau ada kargo berangkat, aku kirim gitu. Oke. Seperti itulah antisipasinya Kak Tania ya pada saat itu ya. Iya, masker kan gitu kan, masker aja gitu. Kalau misalkan Angel di sini masih ada lah gitu. Cuma takutnya adalah nanti konferensi pers berikutnya dari pemerintah sini
Wajib masker, kayak di Jerman sekarang tuh wajib masker kalau ke supermarket atau nggak kena denda. Di Swedia juga begitu, kena denda. Nah, kalau tiba-tiba wajib masker, lo nggak punya masker lo gimana? Nggak bisa kemana-mana gitu kan? Iya. Tapi at least maksudnya nggak panic buying juga enggak kan? Maksudnya ya oke sih kesadarannya, iya kan? Iya, panik buying enggak, cuman ya mereka-mereka yang di luar sana yang sempat itu sampai susu aja habis gitu. Susu habis, makanan kaleng habis. Kayak itu kalau makanan pokok di sana apa? Bener-bener yang pokok kayak roti di sini beras. Oh, roti habis. Aku roti sampai habis. setiap hari itu jadi karena ada pembatasan pembelanjaan gitu kan. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 pagi atau jam 8 sampai jam 9 tergantung supermarketnya. Itu khusus untuk orang tua. Jadi mereka belanja dulu kan, mereka pelan-pelan biar dapat stoknya di orang tua dulu gitu kan. Jadi waktu itu sempet awal-awal kayak pengurangan aktivitas di sini, itu semua roti habis, kayak mereka tuh borong semua. Padahal aku datang jam 11 siang masih pagi lah di sini gitu. Masih pagi udah habis gitu. 3 hari aku berturut-turut setiap hari ke supermarket. Di sini tuh ada 4 supermarket yang deket dari aku. Pakai sepeda aku tiap hari nyariin nggak ada. Sampai akhirnya aku dapat pagi, aku beli langsung tiga potong yang gede-gede, terus aku masukin freezer buat stok karena ya suami aku nggak bisa makan nasi tiap hari gitu. Kakak nyetok beras juga di sana? Oh, kalau beras, aku beras masih aman. Aku beras aman di sini. Aku nggak nyetok beras. Aku Indomie juga masih ada gitu. Cuma roti mahal beras. Beras di sini sekilo tuh sekitar 25.000 lah, kalau dirupiahin masih oke lah. Ya masih oke lah ya. Pasti berasnya enak deh saya. Nggak juga sih, susah juga. Beras itu beras aneh. Beras Surinam, basmati yang panjang-panjang gitu kan. Kurang. Terus apa namanya, sempat gini nggak Kak, tahap yang kesulitan banget untuk cari bahan-bahan makanan? Sempat kesulitan cari tisu toilet itu doang ya, sama roti, udah itu aja. Oh, oke. Tapi kalau sekarang udah kembali normal semua? Udah kembali normal, udah. Oke. Kakak kerja di sana apa enggak? Aku masih kerja. Cuma kerja di bagian? Aku kerja itu di F&B. Jadi ya Horeca gitu. Itu tetap masuk, cuma pengurangan jam. Iya, dan aku karena aku masih baru kan ini, jadi aku belum dapat kontrak. Jadi kalau misalkan aku nggak kerja ya aku nggak dapat uang gitu. Kayak kalau suami aku mau leyeh-leyeh 3 bulan pun karena corona nggak kerja, tetap dapat uang. Suami kakak kerja apa? Karyawan biasa lah, karyawan swasta biasa. Oh gitu. Iya sih, benar. Apa namanya? Kalau kayak aku dengar cerita teman-temanku ya, misalkan kayak di bagian Eropa tuh kalau misalkan keluar ke taman ataupun kayak ke hutan-hutan deket rumah itu masih banyak orang-orang yang kumpul. Kalau di sana gimana Kak? Masih banyak. Aku pertama kali Belanda dikasih tahu buat sementara stay di rumah gitu kan. Terus aku berangkat kerja, ngelihat ke kanal kayak sungai kecil gitu. Orang mancing dong pakai tenda. Pakai tenda? Iya, pakai tenda gitu, tenda pancing. Niat banget. Wow. Iya, masih banyak di sini yang sepedahan, dan di sini kan wajib kan bawa anjing tiap hari biar anjingnya keluar kan. Masih banyak orang yang bawa anjing. Jadi kalau masih bawa anjing masih diperbolehkan, jogging juga diperbolehkan, sepedahan. Cuma tetap jaga jarak gitu. Yang penting poinnya jaga jarak ya. Kalau bandara gimana Kak? Bandara tuh cuman untuk penerbangan khusus aja, belum ada penerbangan komersil sampai sekarang. Cuma Garuda katanya masih terbang gitu. Itu sampai ada pemberitahuan sampai kapan?
Pemberitahuannya akan update terus. Jadi di sini namanya konferensi pers. Jadi akan update terus tiap 2 minggu sekali gitu, atau 3 minggu sekali tiba-tiba ada konferensi pers buat menyesuaikan dengan tim coronanya sendiri gitu. Oh, keren. So, jadi update terus ya. Nah, apa namanya, kalau untuk kakak pribadi nih menanggapi COVID-19 nih lebih ke hal positifnya ataupun apa negatifnya gitu? Positifnya ada, negatifnya ada. Positifnya aku negatif banget gitu kan, karena aku masih kontraknya belum kontrak full hours gitu, jadi nggak kerja, nggak dapet duit gitu. Itu negatifnya gitu kan. Dan nggak bisa window shopping, semua tutup, cuman beberapa aja yang buka gitu. Dan nggak bisa jalan-jalan gitu. Apalagi ini kan summer, kita setelah winter yang dingin-dingin, ketemu matahari, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, itu tuh sakit kan. Sakit nggak berasa, nggak berdarah gitu. Kalau positifnya gimana, Kak? Kalau dari Kakak? Positifnya itu positifnya ya orang lebih benar-benar lebih menjaga diri. Ya, jaga kebersihan gitu ya. Jaga kebersihan. Aku setiap pulang, aku selalu bilang, cuci tangan dulu atau nggak boleh masuk gitu kan. Iya, jadinya kayak gitu ya sekarang ya. Iya, cuma udara jadi lebih bersih gitu kan. Udara lebih bersih, terus nggak bising, bener-bener sepi. Cuma masih aja ada yang bandel gitu kan. Di mobil aja nggak boleh lebih dari 2 orang. Oh, di dalam mobil tuh ada peraturan juga kalau nggak boleh lebih dari 2 orang ya? Ya, nggak boleh jenguk orang tua dulu. Aku sampai sekarang belum jenguk mertua aku gitu, karena aku ngeri. Aku masih kerja, apakah aku yang jadi carrier membawa virus itu, atau mertua aku punya virus, aku nggak tahu gitu kan. Ya, antisipasi aja lah ya untuk sementara ini. Dari kakak, ada nggak pesan-pesan untuk apa namanya, teman-teman yang mungkin yang ada di sana di Belanda, orang Indonesia, mengenai apa COVID-19 ini? Maksudnya kayak pesan-pesan aja sih, kalau dari pandangannya kakak. Dari aku, ikutin peraturan pemerintah aja. Ya, itu sih pentingnya ya. Iya. Ikuti pemerintah, jadi di saat apa namanya, kalau ada apa-apa, jadi kan tanggungan juga datangnya dari pemerintah ya. Iya kan? Iya, benar. Untuk saat ini percayalah dulu sama pemerintah kan. Oh iya, aku lupa, ada nggak misalkan kayak gini, kayak misalkan ada yang melanggar tuh kena denda gitu. Soalnya aku beberapa dengar teman ada. Apa, kayak gimana bentuknya? Dendanya itu 400 euro per orang. Misalkan satu mobil itu 3 orang, kamu, aku, sama siapa gitu. Ya udah, kamu kena di stop polisi, kena denda 400 euro per orang. Itu 400 euro itu sekitar berapa ya? 9 juta lah, 8 juta, 9 juta. Wow, itu gede banget, sumpah. Atau kamu berkumpul, kan karena cuaca mulai enak gitu, biasanya kita barbekyuan di luar gitu kan, di teras, di halaman belakang. Itu kalau misalkan ketahuan berkerumun gitu, ya juga 400 per orang.